Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Halo Supradi. Supradi. Tentunya tadi kita sudah Melihat ya. melihat ya berbagai perkembangan yang ada di pariwisata yang ada di Pulau Belitung. Dan kali ini kita lanjutkan kembali bahasan kita nih Mia tentang Oke. pariwisata yang ada di Belitung juga. Dan narasumber kita pada kali ini adalah Ketua DPD ASPPI atau Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Bangka Belitung, yakni ada Bapak Willy Wijaya. Ada Bapak Wilky Wijaya ya di sana. Oke, selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Terima kasih atas undangannya. Oke, tadi Pak Ketua kita sudah melihat bagaimana kemudian paparan dari Dinas Pariwisata ini dari pihak pemerintah ya, begitu apa saja strategi yang akan dilakukan, kemudian juga tren kenaikan yang memang datanya membuktikan memang ada penurunan secara tren untuk pariwisata yang ada di Belitung sendiri gitu ya. Nah sekarang kita lanjut kira-kira dari pandangan pelaku pariwisatanya sendiri, kira-kira bagaimana Pak Ketua melihat posisi Belitung hari ini? Apakah memang sudah menjadi destinasi yang laku dijual di pasar pariwisata atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi untuk Belitung ini dari sisi kami sebagai pelaku industri pariwisata, Belitung ini sebenarnya sudah punya branding dan sudah cukup dikenal di pasar domestik. Terutama domestik ya. Tapi memang ini Belitung masih lebih kepada orang kenal destinasinya. Tapi orang datang ke Belitung itu karena destinasinya, bukan karena experience-nya. Sehingga untuk repeat kembali itu memang masih sangat rendah. Jadi Belitung sudah secara ini sudah masuk ke pasar, namun dengan fasilitas atau aktivitas ini masih perlu ditweak lah supaya bisa memenangkan hati wisata. Kemudian Pak, kita mau menanyakan mengenai daya tarik wisata yang ada di Pulau Belitung. Banyak sekali pantai maupun pulau, kemudian island ya, yang memiliki daya tarik tersendiri yang ada di Pulau Belitung. Dan kita ini ingin menanyakan Pak, seberapa besar pengaruh daya tarik seperti Pantai Tanjung Kelayang dan Hopping Island nih ke Pulau Lengkuas dalam menarik wisatawan gitu Pak? Nah, island hopping Pantai Tanjung Kelayang itu memang masih jadi the main course daripada Belitung ya. Jadi sehingga cukup sulit ya kalau misalnya kita hanya bergantung kepada satu aktivitas atau satu main course. Jadi memang perlu inovasi sih. Inovasi tadi juga sudah sempat disebutkan juga ya Pak Wilky, kalau memang saat ini kecenderungan mereka para wisatawan yang ingin ke Belitung itu adalah destinasi wisatanya. Lantas seperti apa Pak Wilky sendiri melihat unsur-unsur yang perlu sebetulnya digenjot lagi agar geliat pariwisata ini bisa lebih optimal di Belitung, ini seperti apa Pak Wilky? Menurutku yang perlu digenjot lagi itu lebih ke experience sih. Jadi kita perlu menghadirkan wahana, terus pengalaman makan yang lebih bagus. Jadi UMKM itu harus mulai memposisikan atau mengupgrade diri supaya layanan, terus juga pengalaman makan, pengalaman island hopping, mungkin naik kapalnya, itu sudah naik kelas sih. Harus ada satu sisi yang di-upgrade gitu. Dari sisi potensi pariwisatanya Mia ya. Kemudian tadi yang perlu digenjot lagi berarti dari potensi dari segi kuliner dan sebagainya Pak ya. Experience-nya ya. Experience sih. Tidak hanya island hopping. Kalau kita melihat memang dengan potensi yang sudah ada seperti kuliner-kuliner yang ada, kemudian island hopping, itu berarti belum cukup ya Pak Wilky? Atau memang perlu ada experience yang lain? Kira-kira seperti apa nih penunjangnya selain experience kulinernya? Karena kan tidak semua sumber daya manusia yang ada di daerah itu siap begitu. Kira-kira apa sih strategi yang bisa diberikan masukan kepada pihak-pihak terkait agar nanti pariwisata di Pulau Belitung ini juga bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain?
Justru kita sebenarnya sudah punya landscape yang sangat baik ya, punya pantai, kita punya apa hotel-hotel yang bagus. Nah, namun di beberapa titik kayak misalnya orang mau sunset, kita masih belum memiliki sunset point yang proper. Lalu eh, beberapa destinasi utama eh, mungkin pembenahan lahan parkir. Jadi maksud aku harus harus didesain eh, workflow sebuah destinasi itu supaya wisatawan itu nyaman, supaya dia memarkirkan kendaraan, kemudian dia berjalan, terus kemudian dia masuk warung, kemudian dia juga menikmati pemandangan, dan dari sisi kebersihannya, dari sisi orang yang melayani itu masih perlu sekali untuk ditweak, perlu di-upgrade gitu. Kemudian Pak, kita mau mengetahui nih Pak, paket wisata apa yang ditawarkan di Belitung pada saat ini? Dan kemudian sebagai pelaku nih Pak, apa tantangan terbesar yang paling terasa dalam menjual paket wisata yang ada di Belitung? Eh, Cek. Kalau untuk tantangan untuk Belitung ini mungkin saat ini kita kendala di internet ya. Jadi seperti saat ini kita tahu Belitung jadi salah satu destinasi sport tourism di mana orang datang bersepeda, orang datang berlari, orang datang berenang. Eh, namun kayak satu pesawat itu mereka hanya bisa mengangkut 20 sampai 25 bike. Mungkin diketahui juga bahwa saat ini sedang berlangsung juga minggu kemarin sebuah acara tourism board juga di Belitung. Terkendalanya di situ. Jadi terus maskapai juga sering mengganti jadwal tanpa pemberitahuannya terlalu terlalu dekat gitu kan. Jadi perlu duduk banyak pihak mencari solusi bersama. Baik. Nah, Pak, kalau kita melihat ini kira-kira kan biasanya pelaku pariwisata itu selalu berhitung juga ya, Betul. Pak, ya, karena memang untuk musim itu biasanya ada yang namanya peak season, kemudian low season. Nah, untuk di Pulau Belitung sendiri, apakah memang geliat pariwisata itu sudah bisa terbaca untuk trennya itu bisa terbaca kapan peak seasonnya, kemudian low seasonnya, atau bahkan tidak bisa terprediksi dengan baik, Pak, karena memang sustainability-nya untuk flow masuk keluar masuk wisatawannya itu tidak tentu atau seperti apa, Pak Wilke? Kalau untuk high season, low seasonnya sudah terpetakan dengan baik. Jadi di Belitung itu saat ini kita memetakan high season itu hanya di end of year, Christmas sampai tahun baru, kemudian di Idul Fitri. Nah, di waktu itu memang wisatawan cukup ramai datang, penambahan penerbangan juga akan banyak di situ. Lalu Belitung itu juga, Bangka Belitung juga punya keunikan sendiri. Kita ada cengbeng, itu sembahyang kubur. Nah, di saat itu juga itu juga punya potensi wisata yang bisa diangkat gitu loh. Karena orang juga berbondong-bondong pulang sekaligus berwisata dan bisa meningkatkan penerbangan juga gitu. Kemudian melihat dari banyaknya penerbangan di Hmm. beberapa hari-hari besar keagamaan Pak ya, seberapa besar sih pengaruh terhadap penerbangan untuk penjualan paket wisata yang ada di Bangka Belitung dan khususnya Belitung sendiri Pak? Ya. Eh, Kaitannya dengan cengbeng misalnya ya. Eh, saya nggak punya data persis, tapi kemarin waktu cengbeng itu sempat 1 minggu itu Sriwijaya dan Super Airjet itu masing-masing menambahkan extra flight 1 kali. Nah, jadi kalau misalnya tarik waktu 7 hari, satu pesawat full 155 orang, berarti hampir 1.000-an orang yang datang. Which is kalau misalnya kita bagi ke, kalau mereka hanya menginap di hotel, berarti ada 500 room net yang terjual. Nah, hadir apa namanya, wisata yang datang, kemudian juga
kesiapan itu perlu dimatangkan begitu ya Pak ya. Kalau kita melihat untuk Pulau Belitung sendiri ini kira-kira untuk kesiapan ekosistem, kemudian hotel, transportasi hingga guide ini kira-kira memenuhi nggak Pak untuk ekspektasi wisatawan? Karena kan tadi juga sempat disinggung terkait dengan kurangnya experience. Nah, apakah hal-hal tadi yang sudah disebutkan itu menjadi beberapa ataupun salah satu faktor yang menentukan begitu Pak Wilky? Atau seperti apa? Ya, eh, itu juga salah satu kendala. Eh, Kalau boleh dilihat data kemarin wisatawan asing sudah mulai meningkat ya untuk pengunjungan di Belitung. Kita juga masih perlu banyak training guide lokal yang bisa berbahasa asing, ya kan, berbahasa Mandarin juga. Kemudian itu dari sisi apa ya, guide ya. Kemudian dari sisi restoran juga itu juga eh, perlu juga penyesuaian karena nggak mungkin kita kasih situ terus. Kita perlu eh, apa ya, paket yang berbeda, paket makan yang berbeda gitu. Lalu kalau untuk eh, activity, betul itu kita perlu upgrade supaya wisatawan itu ada maksudnya, oh ada hal yang baru nih di daerah ini, mereka bisa datang berkunjung kembali gitu. Jadi kita tidak hanya bisa semata-mata mengandalkan pantai, kita nggak bisa semata-mata mengandalkan island hopping, kita perlu berinovasi. Kemudian Pak di tengah, maksud kami, sebagai pelaku pariwisata nih Pak, pelaku pariwisata tentunya banyak sekali kompetitor-kompetitor di dalamnya. Kemudian, strategi apa nih yang dilakukan ASPPI ataupun Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Bangka Belitung untuk membuat, Belitung ini tetap kompetitif, Pak? Oke, jadi ASPI eh, sudah mencoba memasarkan market Belitung itu ke market Malaysia dan Singapura. Dan kita sudah lakukan dari 2024 kemarin. Bahkan status bandara internasional itu belum kembali. Nah, saat sekarang pun pesawat sudah akan terbang di 3 Mei ini. Jadi itu tentu kita harus lebih banyak lagi promosi keluar. Jadi menurutku eh, kita coba mengambil apa ya, potensi eh, wisatawan luar, ya kan, di samping wisatawan domestik, karena kita tahu domestik ini rentan sekali dengan isu ya mungkin politik, ya kan, terus income perusahaan apa, income masing-masing wisatawan gitu. Kita perlu membuka jalur yang baru sih, ya gitu. Oke. Nah, kira-kira untuk dari kita melihat, rekapnya begitu ya, Pak Wilky, apakah pelaku wisata di Belitung ini sebetulnya sudah mulai mengarah ke konsep pariwisata berkelanjutan atau belum sih, Pak, kalau kita melihat saat ini? Nah, mungkin saya juga sedikit, ASPI kemarin juga sudah mencari beberapa stakeholders, kita juga mendekati beberapa orang yang punya potensi menciptakan aktivitas baru, eh, terutama di sebelah barat itu kita masih punya deretan Pulau Lima yang punya potensi. Untuk berkelanjutan ini tentu harus didukung juga pemerintah, karena kita menjual laut, eh, jual snorkeling, tentu kita sangat butuh mooring. Mooring itu tambak laut, eh, sehingga nelayan itu tidak lempar jangkar. Kalau dia lempar jangkar, tentu karang-karang akan habis, ya kan? Nah, jadi itu kita perlu perlu apa ya, menganggarkan lah supaya pemerintah dan pariwisata itu seiring sejalan gitu. Dan kemudian Pak, mengenai tentang tadi pariwisata berkelanjutan, tentunya untuk membuat pariwisata di Belitung ini berkelanjutan, perlu kolaborasi antara berbagai pihak, salah satunya antara pelaku usaha dan juga pemerintah daerah. Nah, dalam mengembangkan pariwisata daerah, seberapa penting sih Pak kolaborasi antara pelaku usaha, pariwisata ini dengan pemerintah daerah, Iya. seperti itu? Justru ini paling penting. Ini paling penting. Kalau tidak ada kolaborasi di antara pemerintah daerah dan pelaku pariwisata, istilahnya kendaraan ini nggak
terus punya sopir dan navigator gitu ya. Karena apa yang dibutuhkan industri harus dimengerti oleh pemerintah daerah. Dan aturan pemerintah daerah juga harus diikuti oleh industri. Dan kalau tidak terjadi kolaborasi, tentu itu akan menghambat, ya kan, menghambat perkembangan pariwisata kita. Di sisi industri sendiri sebetulnya seberapa besar harapan terhadap dibukanya rute internasional di Bandara Hasanuddin? Karena kan ini juga masih dalam tahap apa namanya ya pengembangan juga begitu. Nah ini seperti apa bayangannya? Apakah memang dari ASPI sendiri sudah memetakan tadi kan sudah sempat disebutkan juga strategi-strategi yang sudah disampaikan ini seperti apa Pak Wilky? Jadi dari tahun 2024 kita sudah melakukan pemasaran ke Malaysia dan Singapura. Tapi kita tidak berhenti di sana karena eh, itu kan terbangnya via Singapura. Masih banyak flight connecting yang bisa kita pasarkan di atas Singapura. Ada China, terus ada Eropa, gitu. Jadi kita harus promosi sampai sana, gitu loh. Jadi mulai dari media sosial, mulai dari kita meng-approach kepada secara B2B, bisnis, gitu. Dan kita bisa menarik juga investasi ke daerah kita. Baik Pak, mengenai posisi Belitung saat ini yang sangat strategis ya kan, dan apalagi dibukanya penerbangan internasional yang antara dari Singapura kemudian langsung ke Belitung, dan kita lihat juga posisi negara kita juga sangat berdekatan dengan posisi negara-negara tetangga ya. Kemudian menurut ASPI sendiri Pak, pasar luar negeri mana yang paling potensial untuk pariwisata yang ada di Belitung? Yang terdekat, yang pasti yang sudah ada jembatannya di Singapura, kan. Lalu terdekat lagi ada Kuala Lumpur. Dan perlu diingat juga bahwa Malaysia itu pangsa pasar yang besar. Mereka punya 30 juta atau 40 juta orang yang bisa kita garap gitu. Dan Johor sendiri juga kota kedua ya yang terbesar di Malaysia, dan itu sangat dekat ya dengan Singapura. Nah, menurutku eh, Singapura dan Kuala Lumpur itu dari sisi budaya, dari sisi bahasa pun cukup dekat ya dengan kita rukun Melayu. Jadi saya rasa kita harus menggarap secara serius apa yang sudah eh, kita ada di depan mata kita. Apa nih yang harus dibenahi dulu agar wisatawan mancanegara itu juga betul-betul tertarik untuk datang, tidak hanya sekedar transit begitu ya, Pak Wilky, ini seperti apa dari segi fasilitasnya, kemudian juga mungkin amenitas yang ada di sekitarnya ini seperti apa, Pak Wilky? Betul. Banyak hal yang harus kita perbaiki terus terang. Destinasi utama kita itu kebanyakan bukanlah milik pemerintah daerah. Sehingga mungkin pemerintah daerah juga punya keterbatasan mengeluarkan anggaran, ya kan? Ditambah lagi efisiensi kan. Namun kita nggak bisa menunggu dengan alasan dengan ini karena pesawat sudah di depan mata, ya kan? Minimal kita bisa menghadirkan experience standar experience tamu kita yang akan berkunjung ke Belitung itu mulai dari satu, kebersihannya, kedua, keamanannya, ketiga, kesehatannya mereka. Jadi di dalam sebuah destinasi itu sudah harus kita tentukan, ya kan? Mulai dari dia landing, dia injak bandara kita, ya kan? Mulai kemudian dia naik mobil, ya kan? Supirnya juga harus bersih, mobil harus bersih, kemudian sampai ke destinasi wisata, tempat parkirnya juga baik, kebersihannya juga baik. Nah, itu semua harus ditweak. Belum nanti malamnya penerangannya seperti apa, jalan kepada dari titik kota kemudian ke Belitung Timur atau ke arah utara gitu, penerangannya seperti apa. Jadi sangat perlu kolaborasi sih dengan pemerintah daerah. Pak, terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat optimisme pelaku usaha pariwisata yang ada di Belitung dan harapan kedepannya untuk pariwisata yang ada di Belitung seperti apa bisa disampaikan Pak? Kalau kami melihat bahwa market itu sebenarnya di luar sangat-sangat besar, kan? Karena kita sudah melakukan percobaan pemasaran di luar,
Bahkan orang yang belum ada pesawat aja dia mau datang ke Belitung, walau harus transit di Jakarta. Jadi sebenarnya menurut kami kita tidak ada pasar. Pasar sangat banyak dan sangat luas. Nah, yang terpenting adalah bagaimana orang datang, orang tidak kapok, ya kan? Orang tidak cerah, gitu kan? Dan akan kembali lagi. Nah, ini PR besar. Nah, bagaimana kita harus strategi untuk menyelesaikan itu? Berarti ada berbagai unsur juga yang harus perlu dibenahi karena memang mengingat waktu sudah dekat begitu Pak Wilky ya. Artinya memang dari pelaku Tuh, pariwisata juga harus bersiap, kemudian dari pihak pemerintah juga harus bersiap. Bahkan masyarakatnya juga tadi sempat disinggung oleh Kepala Dinas Pariwisata juga harus bersiap agar bisa memberikan experience terbaik untuk para wisatawan yang nantinya datang dan tidak kapok ke Belitung. Baik, terima kasih Pak Ketua Bapak Wilky Wijaya selaku Ketua ASPI Bangka Belitung. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Wilky. terima kasih. Dan saudara, informasi menarik lainnya nanti akan kita hadirkan ke hadapan Anda. Pastinya di sesi kali ini kita akan jalan-jalan ya. Nah, kira-kira kita akan jalan-jalan kemana di seluruh Indonesia, Julian? Kira-kira kemana? Kita akan tampilkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Halo Sepradi. Spradi.